Komaladewi ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya yang bersetubuh dengan kekasihnya dan memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat yang mengusung tema menjaga stabilitas Kamtibmas di lingkungan Kota Balikpapan. Polda Kaltim berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Satgas Walrolakir Operasi Puri Agung 2024 melakukan pengecekan kesiapan site event di Pasar Seni yang menjadi lokasi pameran dagang pada rangkaian kegiatan KTT World Water Forum ke-10. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 22 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama pemirsa, seorang anak perempuan berinisial KAZ 12 tahun di Jakarta Timur mengalami trauma hingga menderita penyakit kelamin akibat dicabuli ayah kandungnya AR 48 tahun. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan AR diketahui mencabuli KAZ sejak tahun 2019 ketika korban masih berusia 8 tahun hingga bulan Juni 2023. Tersangka AR mengaku 3 kali menyetubui KAZ. Aksi pencabulan ini sempat tidak terungkap karena antara AR dengan ibu kandungnya sudah bercerai sejak tahun 2017 lalu, sehingga ibu KAZ tidak tinggal bersama dengan AR. AR diketahui sempat mengancam korban bila menceritakan insiden tersebut maka ibu kandung korban akan dibunuh, sehingga KAZ sempat ragu bercerita pencabulan dialaminya. Kasus baru terungkap pada Juni 2019 saat KAZ yang sudah tidak kuat dan menceritakan bahwa dia merasakan sakit pada bagian kemaluan kepada sang ibu. Kini unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah memberikan penanganan medis untuk memulihkan trauma dan penyakit kelamin yang diderita oleh KAZ dengan melibatkan pihak terkait. Akibat perbuatannya, AR dijerat ancaman hukuman 20 tahun penjara. Neneng Komaladewi 46 tahun ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya LH 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Setelah sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Neneng Komaladewi 46 tahun ditangkap Polres Metro Jakarta Timur karena merekam anaknya RH 16 tahun yang bersetubuh dengan kekasihnya. Peristiwa itu bermula pada November 2023 lalu. Saat itu Neneng merekam anaknya bersetubuh dengan pacarnya di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pada April 2024, Neneng diketahui berkenalan dengan tersangka lain yakni Nur Hayati, 55 tahun. Neneng meminta bantuan Nur Hayati supaya membantu menggugurkan bayi di kandungan anaknya dan memberikan uang 2 juta rupiah kepada Nur Hayati untuk membeli obat penggugur kandungan. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan, Neneng sengaja merekam putrinya dan sang pacar berhubungan badan. Usai sang putri diketahui hamil, Neneng juga memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan. Namun sejumlah upaya aborsi itu gagal sehingga RH melahirkan seorang putra, tapi dalam hitungan minggu bayi itu meninggal. Putrinya yang masih di bawah umur, putrinya berinisial RH, umur 16 tahun, untuk disetujui oleh pacarnya, di mana orang tua kandungnya ini sampai merekam
persetubuhan yang dilakukan oleh anaknya dan pacarnya di tempat kos. Dan pada akhirnya putrinya ini hamil. Pada saat mulai hamil, ibunya berusaha untuk bayi yang di dalam kandungan anaknya itu digugurkan. Berusaha dengan segala cara memberikan nanas muda dan sebagainya. Tapi kandungan daripada anaknya tetap kuat dan pada kurang lebih bayi berumur kurang lebih 7 bulan, maka orang tua kandung ibu MKD alias M ini meminta bantuan dari tersangka lainnya yaitu ibu M alias M untuk memberikan obat aborsi. RH kini ditahan di Yayasan Handayani Cipayung karena masih di bawah umur, sementara pacarnya ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Akibat perbuatannya, Neneng dan Nur Hayati disangkakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Timur melaporkan untuk Polri TV. Seorang cleaning service panggilan ditangkap polisi usai kedapatan mencuri perhiasan emas senilai 100 juta rupiah di Kapanewon Lenda, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapolsek Lenda AKP Nunung Tuhono mengatakan ungkap kasus ini bermula dari adanya laporan warga yang kehilangan belasan perhiasan emas yang disimpan di rumahnya di Kelurahan Jatirejo Lenda. Pelaku berinisial MH 36 tahun beraksi saat membersihkan rumah korban. MH diketahui sempat buron sebelum akhirnya ditangkap oleh jajaran Polsek Lenda dan Polres Kulon Progo pada akhir April 2024 lalu. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa perhiasan emas seberat 100 gram dan atas perbuatannya MH dijerat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, jajaran Polres Lampung Tengah Polda Lampung berhasil menangkap 79 orang pelaku kejahatan dengan rincian 17 tersangka curas, 20 tersangka curat, 18 tersangka curanmor, 7 orang penada, serta 11 orang tersangka yang melakukan tindak pidana lain. Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi Sikat Krakatau 2024 yang berlangsung selama 14 hari dari tanggal 6 hingga 29 Mei 2024. Kita mempunyai 6 TKP, semuanya 100% terungkap, kemudian non-TO ada 68 TKP. Dengan total LP yang kita ungkap pada kesempatan kali ini ada 73 LP. 17 diantaranya adalah curas, 20 curat, 18 curanmor, 7 penada, 11 jatah lainnya. Kemudian untuk jumlah tersangka PSK ada 77 orang. Senpi rakitan sebanyak 3 pucuk dengan 1 amunisi, mobil pickup ada 3 unit, sepeda motor ada 26 unit, sajam ada 3 bilah batik dan 1 samurai, handphone ada 19 unit, emas perhiasan 32 gram. Polres Bengkalis menggelar pengungkapan tindak perkara narkotika jenis sabu dan ganja kering beserta pemusnahan barang bukti narkoba pada Selasa kemarin. Dari pengungkapan ini, Sat Narkoba Polres Bengkalis mengamankan 15 bungkus plastik pak berisi narkotika jenis sabu, 49 butir diduga narkotika jenis pil ekstasi, 3 bungkus plastik pak diduga narkotika jenis daun ganja kering, dan 1 bungkus plastik pak berisi serbuk narkotika jenis ekstasi. Kapolres AKBP Bimo mengatakan narkotika jenis ekstasi dalam bentuk serbuk serta daun ganja kering tersebut dipasok oleh jaringan narkoba dari luar. Selain ungkap kasus narkoba, pihak kepolisian juga melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Dari pengungkapan ini juga diamankan 1 unit senjata jenis airsoft gun warna hitam. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal hukuman mati.
Semester 12. Gimana mau lulus kamu? Dua perkara pengungkapan oleh Sat Narkoba Polres Bengkalis. Yang pertama adalah pengungkapan kasus ada sabu, ekstasi, ganja kering, dan juga ada 2 pucuk airsoft gun seperti rekan-rekan lihat di meja yang sudah di-display. Dan kasus yang kedua adalah pengungkapan kasus ganja kering sejumlah 3 kg. Perkara yang pertama adalah pengungkapan kasus tindak pidana yang terdiri atas ganja, sabu, dan ekstasi. Ini adalah pada tanggal 15 Mei tahun 2024 yang lalu sekitar pukul 9.00. TKP penangkapannya adalah di Desa Bumbung, Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Telah dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, yaitu YN dan RH, dengan barang bukti total sabunya sejumlah total 76 gram, ekstasi dalam bentuk butir sejumlah 46 butir, yang dalam bentuk serbuk, ini baru nih, ekstasi dalam bentuk serbuk kurang lebih 1 gram, dan ganja sejumlah 15 gram. Dan pada tersangka kita temukan 2 pucuk airsoft gun yang kalau dilihat sekilas nampaknya mirip sekali dengan senjata api yang sebenarnya, dilihat dari ukuran maupun bentuknya mirip seperti senjata api, tapi ternyata. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Jawa Barat. Dari hasil pengungkapan, Polri berhasil mengamankan jutaan butir narkotika. Dilaksanakan di halaman utama Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, agenda pengungkapan tempat pembuatan narkotika yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat digelar. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, dan turut hadir dalam konferensi pers ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syamindradi, Wadires Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Faisal Febrianto, Dirinterdiksi Bea Cukai Syarif Hidayat, dan beberapa jajaran lainnya. Dalam pengungkapan ini, Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, menegaskan bahwa Polri berhasil mengamankan pelaku berinisial MH dan aktivitas home industry ini sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Kita mengamankan 1 orang tersangka atas nama MH yang berperan melakukan pengiriman maupun mengambil bahan baku menggunakan mobil EPP warna putih. Kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan dari tersangka yang sudah kita amankan sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Tapi masih dilakukan pendalaman, kemungkinan ini sudah lama. Ya. Namun di kamuflase di home industry, seperti percaya tidak percaya, ternyata itu adalah tempat membuat barang-barang haram ini. Dari hasil pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial MH yang berperan untuk mengambil bahan baku serta mengamankan barang bukti berupa obat keras Eksimer sebanyak 1.024.000 butir, pil PCC 1.215.000 butir, serta obat keras berwarna putih sebanyak 210.000 butir dan beberapa drum yang berisikan serbuk putih. Selain barang bukti narkoba yang siap pakai, bukti-bukti lain seperti kendaraan dan alat mengaduk serta mencetak beberapa narkotika turut diamankan juga. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil menyelamatkan 830.000 jiwa dan berhasil menyelamatkan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Dires Narkoba Polda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh instansi terkait untuk bekerja sama dalam mengungkap peredaran narkotika di Indonesia, serta untuk para masyarakat agar tetap menghindari serta menyadari bahayanya narkoba agar generasi bangsa terselamatkan dari bahaya narkoba. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.